Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-293 ini, dengan para pemain, Apep Burhan sebagai Rangga Lampitan, Chris Urspon sebagai Rudra Pondo, Bimo sebagai Prodo Sekar, Refli Lubis sebagai Panci Anom, Eli Burhan sebagai Bajul Barat, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Prodo Sekar bersama orang-orangnya benar-benar terkejut ketika melihat obor sedemikian banyaknya telah mengepung mereka. Di antara nyala api, nampak bukan saja tombak-tombak, tetapi juga gendewa dengan anak panah yang telah siap melesat, menggapai jantung para korbannya. Selamat datang para sahabat. Menyenangkan sekali di malam ini saya mendapat kesempatan kedatangan tamu-tamu terhormat dari Kediri. Meski para tamu itu datang dari arah garis belakang dan bermaksud menghancurkan gudang perbekalan dan lumbung. Apa kabarmu, Prodo Sekar? Kau masih ingat kepadaku? Apa yang kau lakukan di sini, Rangga Lampitan? Pertanyaan aneh. Mestinya akulah yang bertanya kepadamu. Apakah yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Membakar lumbung-lumbung kosong? Kosong? Ya, lumbung-lumbung yang kalian bakar itu kosong. Tidak ada isinya. Tidak percaya? Kalau kau merasa kebal terhadap panas bara api, masuk saja ke dalam kobaran api itu. Apakah kau akan menemukan beras dan padi atau tidak? Berdebah! Dan betapa buruk nasib kalian. 15 orang yang nampaknya pilih tanding, yang kelihatannya bukan berasal dari keprajuritan, harus terbantai di sini. Omong kosong! Nasibmu lah dan nasib orang-orangmu yang buruk. Aku akan membabati mereka satu persatu. Oh iya, apakah kau benar-benar mampu, Kisana? Cobalah kau perhatikan di sekelilingmu dengan seksama. Kalian semua adalah sasaran empuk bagi anak panah yang berjumlah ribuan, yang akan melesat bersama-sama ketika aku memberi aba-aba. Nah, bagaimana? Pengecut! Aku tidak mengira orang-orang ganter yang selama ini menyebut dirinya orang-orang yang gagah perkasa ternyata gerombolan orang pengecut. Hakmu untuk menilai demikian, Kisana. Akan tetapi hak kami pula untuk menilai kalian juga pengecut. Apa yang kalian lakukan dengan mencoba menghancurkan lumbung-lumbung perbekalan kami adalah perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi untunglah Lintang Panjer Sore yang telah kembali memasang jaring-jaringnya di Kediri berhasil mengetahui kapan kalian akan menyerang. Nah, berbaliklah kalian semua. Kau akan melihat siapa yang datang itu. Selamat berjumpa lagi, Kakang Senopati Prodo Sekar. Kakang Senopati Panjanom. Senang sekali aku bertemu lagi dengan kalian. Ternyata kau pengkhianat. Aku tidak akan tersinggung. Kalian menuduhku pengkhianat. Di mata Kediri, aku memang pengkhianat. Akan tetapi, persoalannya bukan sekedar berkhianat atau tidak. Persoalannya adalah hati nurani. Jika kalian bisa jujur, kalian tentu bisa melihat bagaimana Baginda Kertajaya telah berbuat tidak wajar dan tidak terpuji. Apa yang diperbuat Baginda menyebabkan lahirnya orang semacam Gusti Tumenggung Murtiwandawa. Hei, kalian masih ingat dengan Tumenggung Murtiwandawa? Persetan dengan orang itu. Tumenggung Murtiwandawa memang seorang tumenggung yang luar biasa. Ia memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, nyaris tak tergapai. Dan hanya Yuda Paksa yang bisa menandingi. Nah, orang macam apa mereka itu sebelumnya? Mereka adalah abdi yang kinasih bagi kebesaran nama Baginda Kertajaya. Tetapi kemana mereka sekarang? Nah, sebaiknya kalian bisa menggunakan akal. Meski kalian berasal dari berbagai perguruan kanuragan. Tetapi, apa yang bisa kalian lakukan menghadapi kami? Menyerahlah. Menyerah? Persetan denganmu, Rudrobondo. Jawabanmu menunjukkan bahwa kau tidak menggunakan akalmu.
Senopati Prodo Sekar. Lihatlah di sekelilingmu. Perhatikan dengan seksama. Pertimbangkan baik-baik untuk menyerah. Atau jika kalian tidak mau menyerah, akan terjadi hujan panah di tempat ini. Nah, dan aku jamin, kalian akan terbantai. Tidak percaya? Jika ada 2 saja di antara kalian yang mampu bertahan dari anak panah kami, maka pasukan khusus yang dimiliki oleh Ganter akan menggilas kalian bagaikan banjir badang. Perhatikan baik-baik. Pergunakan otak. Jangan menggunakan lutut untuk berpikir. Kata-kata yang meluncur dari mulut Rudro Bondo itu terasa sangat menyakitkan sekali. Tetapi orang-orang yang berasal dari berbagai perguruan yang dipimpin oleh Prodo Sekar itu tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa mereka dikepung rapat dan ancaman itu bukanlah ancaman kosong. Mereka membayangkan betapa repotnya menghindari sambaran anak panah yang tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana? Apakah kalian masih akan bersikap keras kepala? Persetan denganmu, Rudro Bondo. Jadi kau memilih keputusan mati sia-sia di tempat ini? Tidak. Gila. Bagus. Aku hargai kau yang menyerah, Kisanak. Menepilah, supaya kau tidak menjadi sasaran anak panah yang akan melesat bagai hujan. Pengecut! Kalian yang menyerah, menepilah. Sementara yang merasa dirinya lelaki, jantan, biarlah mencoba melawan. Mendebah! Pengecut kau, Rudro Bondo! Lawanlah aku sebagai layaknya lelaki jantan kalau kau berani. Kau akan mendapatkannya. Kalau itu yang kau inginkan, Panji Anom. Sejak dulu, aku memang sudah ingin mencoba kemampuanmu. Tidak. Tidak ada perang tanding di sini. Kau tidak perlu melayaninya dalam perang tanding, Rudro Bondo. Nasib mereka sudah jelas. Jika mereka tidak mau menyerah, maka hujan anak panah akan mengguyur mereka. Perkembangan yang terjadi sama sekali tidak diduga-duga oleh Senopati Prodo Sekar ataupun oleh Senopati Panji Anom. Bukan lumbung-lumbung penyimpanan bahan makanan itu yang berhasil mereka hancurkan, tetapi justru merekalah yang terkepung dan akan menghadapi kenyataan yang paling pahit. Hanya tinggal 3 orang yang masih mencoba mempertahankan diri. Mereka adalah Prodo Sekar, Panji Anom, dan Bajul Barat.
Namun jelas terbayang keraguan yang sangat di wajah Bajul Barat menyaksikan teman-temannya menyerah sebelum menitikan darah. Nah, itulah kenyataan yang akan kau hadapi, Prodo Sekar. Lihat sebaik-baiknya. Kini hanya tinggal kalian bertiga. Lebih baik mati daripada aku harus menyerah. Bagus. Itu benar-benar sebuah sikap lelaki jantan. Tetapi kejantanan toh bisa aku artikan bukan sikap yang membuta karena tidak melihat kenyataan. Sikap membuta bisa kuartikan sebagai sebuah kebodohan. Bagaimana? Tidak maukah kalian menyerah? Kami orang-orang Ganter tahu akan aturan peperangan. Bukan jenis orang-orang yang memperlakukan orang yang menyerah dengan biadab. Nah, pertimbangkan sebaik-baiknya. Aku menyerah. Oh, gila. Kau menyerah, Bajul Barat? Kau tidak malu, ha? Kau lupa dengan omonganmu yang gembar-gembor tadi, perempuan tengik. Kalau kau ingin mati, matilah. Aku tidak ingin mati. Pengecut tengik kau, Bajul Barat. Apa yang kau lakukan ini benar-benar tidak seimbang dengan sesumbarmu yang seperti guntur meledak-ledak itu. Kau katakan, kau akan membabati orang-orang Ganter. Mana buktinya, ha? Mana buktinya? Dengan wajah menunduk penuh gejolak, Bajul Barat menyingkir dari tempat itu. Pedangnya yang panjang dia serahkan kepada seorang pengawal. Sungguh sangat menyakitkan bagi Prodo Sekar dan Panji Anom, karena dari jumlah yang semula sebanyak 15 orang, kini hanya tinggal dirinya dan Panji Anom saja yang masih bertahan. Keduanya seperti telah bulat dengan keputusan, lebih baik mati daripada menyerah. Pengecut! Pengecut kau, Bajul Barat! Ternyata kau perempuan tidak tahu diri. Mana sesumbarmu yang menggelegar seakan bisa meruntuhkan gunung Kelut itu, ha? Mana? Mana? Pengecut kau, Bajul Barat! Sudah, jangan pedulikan Bajul Barat. Orang itu ternyata ongkokan sampah yang tidak berguna. Dia seorang pelacur, Panji Anom. Jangan pedulikan dia. Hei! Bajul Barat, kau dengar? Baru saja Prodo Sekar menyebutmu perempuan lacur, ha? Hei, orang-orang Ganter yang gagah perkasa. Ayo, seranglah aku. Inilah aku, Prodo Sekar. Ayo serang. Lepaskan anak panahmu. Jadikan aku Abimanyu di perang Baratayuda. Kau hendak menyamakan dirimu dengan Abimanyu dalam kisah Mahabharata itu, Prodo Sekar? Sama sekali tidak patut, Prodo Sekar, tidak patut. Karena di mataku, di mata orang-orang Ganter, kau tidak lebih dari seorang pecundang. Pecundang, kau dengar? Persetan denganmu, Rangga Lampitan. Di mata Prodo Sekar, orang-orang Ganter tidak lebih dari sekedar pengecut. Di mataku, kau pun pengecut. Beraninya hanya mengeroyok. Oh,
Oh, kau menghendaki perang tanding? Tidak perlu. Kau tidak akan berani melakukannya. Kau dan semua orang Ganter adalah pengecut. Ayo orang-orang Ganter yang pengecut, lepaskan anak panahmu. Inilah aku, Proto Sekar, senopati dari Kediri yang tidak akan takut mati. Lakukanlah orang-orang Ganter. Kakang Raga Lampitan, apakah kau akan membiarkan orang itu berteriak-teriak menilai sikap kesatria? Kau hadapi Panji Anom. Biarlah aku menghadapi Proto Sekar itu. Bagus. Aku suka cara itu. Untuk apa kau harus bersusah payah, Rangga Lampitan? Kau bisa memerintahkan semua orang pengecut yang mengepung itu untuk mengeroyok kami. Aku memerintahkan seperti yang kau katakan itu. Tetapi aku memilih cara yang lain. Perang tanding. Bagus. Itu lebih menarik. Tetapi bagaimana dengan hasilnya? Bagaimana kalau kami berdua yang menang? Kalian boleh kembali ke Kediri. Dan prajuritku tidak akan ada yang menghalangi. Sayang sekali, hal itu tidak perlu. Di antara kita harus ada yang mati. Jika kami yang menang, kami tidak akan kembali ke Kediri dengan belas kasihan itu. Sebuah cara yang merendahkan derajat kami. Bagus, Panji Anom. Aku sependapat denganmu. Api berkobar membakar lumbung dan gudang, ditambah terangnya obor yang semakin merapat mengepung dan tidak terhitung jumlahnya. Kepungan yang sangat rapat dan memang mustahil bagi Proto Sekar dan Panji Anom untuk melarikan diri. Semua yang berada di tempat itu pada akhirnya telah bersiap-siap untuk menyaksikan sebuah tontonan yang sangat menarik, sebuah perang tanding. Maka dua pasang pelaga itu telah siap mengadu nyawa. Kau akan menyesali keputusanmu ini ke ujung tulang sumsummu, Ki Rangga Lampitan. Jangan persoalkan itu. Jangan menyesal jika kau harus mati di tanganku. Jika kau bisa melakukannya, itu bagus. Bagaimana denganmu, Panji Anom? Aku telah siap, Proto Sekar. Siap pula untuk mati. Kita berdua akan mengalahkan mereka. Kita akan membunuh mereka. Karena yang terjadi adalah sebuah perang tanding. Kecuali jika para prajurit itu bersikap pengecut dengan melibatkan diri ketika melihat pimpinannya dalam bahaya. Jangan khawatir, aku jamin prajuritku tidak akan melakukan hal itu. Kalau begitu tunggu apa lagi? Panji Anom, kau terlalu bernafsu. Aku akan membunuhmu dalam waktu singkat. Justru karena itu, kau terlalu ceroboh. Banyak sekali peluang yang bisa aku pergunakan jika aku mau. Persetan denganmu. Kau tidak akan menang, Rudro Bondo pengkhianat. Kaulah yang akan terkapar mati di tempat ini, menjadi bangkai busuk. Awas, aku akan menyerang. Pertempuran yang terjadi adalah sebuah pertempuran yang menarik. Panji Anom mampu bergerak dengan gesit, terus mencecar dan mengitari kemanapun Rudro Bondo bergerak dan melenting. Dan dalam tempo yang singkat, keduanya telah merambah ke tataran ilmu yang semakin tinggi. Baik Rangga Lampitan ataupun Proto Sekar ternyata masih menahan diri untuk tidak segera memulai perang tanding.
mereka menyaksikan apa yang terjadi atas Rudra Pondo, si lintang Panjer Sore yang melayani Panji Anom dengan sebaik-baiknya. Kawanmu ternyata tidak mengecewakan Prodo Sekar. Pengkhianat itu akan mati. Belum. Keduanya masih berimbang. Keduanya masih mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan pertempuran. Lihat, meski Panji Anom bergerak bagaikan 1000 burung beranjangan, tetapi Rudra Pondo masih mampu melayani bagaikan tangguhnya seekor banteng atau kukuhnya batu karang. Batu karang itu akan hancur berantakan. Bagaimana? Apakah kau merasa akan bisa mengalahkan Panji Anom itu jika mendapat kesempatan? Kau tidak dengar kata-kataku. Aku dengar. Bagaimana penilaianmu? Jika kau benar-benar mendapat kesempatan perang tanding melawan Panji Anom itu, apakah kau merasa mampu mengalahkannya? Entahlah. Aku mengenalmu cukup baik, Bajul Barat. Kau bukan lawan yang sepadan bagi Panji Anom. Nah, lihat apa yang dilakukannya itu. Matilah kau! Ya! Bagaimana? Sudah puas kau menyaksikan pertandingan mereka, Prodo Sekar? Apa maksudmu? Mungkin kita bisa memulai perang tanding di antara kita sendiri. Baik, semakin cepat semakin baik. Apa yang terjadi benar-benar tidak terduga oleh siapapun dan berlangsung dengan sangat singkat. Dari arah yang tidak diketahui, tiba-tiba melesat 2 buah pisau menghajar dada Panji Anom menggapai jantungnya. Pisau yang sebilah lagi menghajar Prodo Sekar menggapai lambungnya. Namun untunglah Rudra Pondo dan Rangga Lampitan bersiaga sepenuhnya sehingga kedua orang itu lolos dari sambaran pisau yang melayang bagaikan kilat. Beberapa prajurit kemudian mengejar orang yang nampak melesat dari balik sebuah pohon.
curang kalian, orang-orang ganter. Ternyata pengecut. Tidak tahu diri. Pengecut. Curang. Pengecut. Kalian menang, tetapi dengan cara yang licik. Licik dan tidak tahu diri. Perbuatan betina. Bukan kami yang melakukan. Bukan kami yang melakukan. Pengecut. Bohong. Perhatikan gagang pisau yang menancap di lambungmu. Jika kau mengenalnya, pisau itu adalah milik Aryo Rangsang. Berdebah. Keparat. Lambung yang terkoyak pisau itu terasa sakit, tetapi jauh lebih sakit yang dirasakan di dalam hati Prodo Sekar yang tidak bisa mengingkari bahwa pisau itu ternyata benar milik Aryo Rangsang yang selama ini di Kediri dikenal sebagai seorang sahabatnya yang dekat. Rudro Pondok kemudian melangkah mendekati tubuh Panji Anom yang telah membeku menjadi mayat. Pisau yang menancap di dadanya dicabut dan diamat-amatinya dengan seksama. Bagaimana? Mati. Pisau ini menghujam terlampau dalam ke jantungnya. Aku khawatir para pengawal yang mengejarnya berada dalam bahaya. Mereka membawa anak panah. Aryo Rangsang tidak akan bisa berbuat seenaknya. Akan tetapi sebaiknya aku ikut mengejar Kakang. Lakukan. Baik. Hup! Bawa semuanya ke barak tawanan dan tandu orang ini ke barak perawatan. Cepat. Apa yang
akan kau lakukan kepada aku? Seorang tabib tengah dipanggil untuk menolongmu. Tidak mau. Aku tak sudi. Lebih baik mati. Jangan keras kepala, Prodo Sekar. Lihatlah kenyataan. Kau akan tetap mengabdi ke Kediri setelah kau melihat bagaimana perbuatan Kediri terhadapmu. Kau ditugaskan untuk menghancurkan lumbung-lumbung kami. Tetapi orang yang menugasimu telah menyiapkan orang lain untuk membunuhmu jika ternyata kau gagal. Kau telah gagal. Aryo Rangsang membunuhmu. Berdebah ke barat. Sebaiknya kau tenanglah, Prodo Sekar. Tabib akan segera datang untuk menolongmu. Dada Prodo Sekar bagaikan diaduk oleh kemarahan yang membutuhkan penyaluran. Hatinya terasa sangat sakit membayangkan Tumenggung Ronopatmo ternyata telah menugasi Haryo Rangsang untuk membunuhnya. Lambungnya terasa semakin pedih dan darah semakin banyak mengalir. Prodo Sekar harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit, melihat kematian Panji Anom yang dirinya sendiri terluka ternyata oleh pisau Haryo Rangsang yang tentunya mendapat perintah dari Kediri. Sungguh sebuah kenyataan yang membuatnya kecewa dan terluka. Saya menghadap, Tuan. Periksa luka orang ini. Obati dia. Usahakan jangan sampai ia mati karena luka-lukanya. Baik, Tuan. Mengapa kau lakukan ini, Rangga Lampitan? Mengapa? Yang perlu kau ketahui, Prodo Sekar, sudah menjadi sikap dan sifat orang-orang Ganter harus menolong orang yang terluka, meskipun orang itu adalah musuh. Bagaimana, Tabib? Tuan, pisau yang melukai orang ini mana? Ini? Iya. Bagaimana? Pisau ini beracun, Tuan. Kau bisa mengatasinya? Ya, akan saya coba. Bagaimana Rudro Bondo? Tidak tertangkap. Ia sudah menghilang. Ada yang terluka di antara pengawal? Tidak. Orang itu kerepotan dihujani anak panah. Bahkan mungkin ia yang terluka. Aku akan mengadakan pertemuan. Segenap pimpinan harus bersiaga. Nampaknya ada kemungkinan niat Kediri menyerbu Ganter malah dipercepat
karena kegagalan mereka menghancurkan lumbung-lumbung padi. Boleh jadi. Mereka justru mengira telah berhasil membakar persediaan makanan. Tidak. Aryo Rangsang tentu telah cukup lama mengintai apa yang telah terjadi. Bagaimana keadaannya, Tabib? Ia tidur, Tuan. Rasa-rasanya jiwanya masih bisa diselamatkan. Obat pelawan racun itu tengah bekerja di dalam tubuhnya. Bagaimana dengan lukanya sendiri? Apakah tidak berbahaya? Oh, tidak, Tuan. Meski lukanya menghujam cukup dalam, namun tidak mengenai bagian yang berbahaya. Hanya sebuah luka. Yang berbahaya justru racunnya, Tuan. Namun racun itu pun telah berhasil dilawan oleh obat yang saya berikan itu. Bagus. Jaga dia sebaik-baiknya. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Hamba yang menghadap, Baginda. Hamba menghaturkan sembah. Aku terima sembahmu, Haryo Rangsang. Saya menghaturkan hormat saya, Gusti Tumenggung Ranapatma. Aku terima penghormatanmu, Haryo Rangsang. Tubuhmu berkeringat, pakaianmu lusuh. Tidak pantas kau menghadap seorang raja. Kecuali jika kau membawa sebuah berita penting, Haryo Rangsang. Sebenarnya lah, Tuanku. Hamba telah menempuh perjalanan dari Ganter tanpa singgah dimanapun meski barang sejenak. Dan hamba langsung menghadap Baginda. Dan kebetulan Gusti Tumenggung Ranapatma juga berada di sini. Hamba akan menyampaikan hasil dari tugas hamba. Laporkanlah. Mereka gagal, Baginda. Mereka gagal? Benar, Baginda. Mengapa mereka gagal? Ampun, Baginda. Hamba harus mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Hamba mohon ampun jika apa yang hamba sampaikan tidak berkenan di hati Tuanku. Katakan. Mata-mata Ganter itu telah menyusup kemana-mana, Tuanku. Penghancuran atas lumbung dan perbekalan Ganter gagal. Karena mata-mata Ganter telah berhasil mencium rencana itu. Dan mereka telah mempersiapkan diri untuk menjebak. Orang-orang dari berbagai perguruan yang dihimpun itu ternyata berjiwa kerdil. Takut berada di bawah hujan panah. Yang bertahan hanya Prodo Sekar dan Panji Anom. Lalu bagaimana dengan mereka? Tidak ada kemungkinan secuil pun bagi mereka untuk lolos. Hamba kemudian melaksanakan perintah Tuanku.
Brodo Sekar dan Panji Anom hamba bunuh dengan pisau-pisau hamba. Keparat, berdebah, iblis. Baginda Kertajaya bukan buatan, sementara Haryo Rangsang dan Rono Patmo diam tertunduk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.